Masya Allah, saya lupa ingat. Satu Gini, lagi. sehubungan dengan banyaknya orang yang mengaku yang keluar dari Islam masuk Kristen, saya jadi lupa namanya yang mana, yang Asma yang mana, yang Firna yang mana, saya bingung saya. Oke, saya udah ingat sekarang Asma yang ini orangnya. Saya dengar Iya. kemarin ke Asma mendapatkan persekusi dan ancaman-ancaman. Itu dilaporkan ke MUI. Cuma Dilaporkan aku ke nggak tahu MUI. bagaimana itu prosesnya kok aku dilapor. Aku bilang salahku apa ini? Penistaan agama bilangnya. Iya, inilah orang Apakah Islam itu. apakah kemarin itu Edis, tolong beritahu aku karena aku tidak paham hukum tapi betul-betul aku tidak ada maksud loh menjelekkan agama Muslim. Nggak ada Oke. maksud, tapi memang apa aku dari berhaji itu semua kan keberatan mereka aku sebut hajiku. Aku dari berhaji, aku dari Naik haji tahun berapa? 2014. 2014 naik haji. Gini ya, memang penistaan agama ini yang mendefinisikan menista itu ya orang Islam. Jadi makanya teman-teman, ketika ada orang Islam membahas tentang bagaimana dia meninggalkan agama Islam, didefinisikan menista. Karena Iya, hakimnya Islam. Minta pendapat sama MUI yang Islam juga. Jaksanya Islam. Ya gimana kayak gini bisa ada? aku sibuk terus WA, aku dituduh ini penistaan agama, disuruh tunggu panggilan. Aku bilang gimana ini? Ya. Aku penistaan kah? Yang oke, Kemarin itu mereka video menuduhkan yang yang bagian diedit, penistaan yang mana? semua yang diedit karena aku sebut-sebut aku dari haji, aku dari pesantren, tapi aku bilang itu namanya aku berbagi kesaksian karena di imanku sekarang. Aku tertawa itu karena itu apa spontan refleks gitu loh karena aku juga apa penggemar Edis terus naik di roomnya aku memberi kesaksianku kalau memang aku pernah berhaji dan maksudnya nggak boleh ya kalau kita bilang mengutarakan kalau tidak percaya lagi keyakinan yang kita dulu karena pernah kan aku memang di lingkungan Muslim aku lahir dari sana kan itu aku utarakan bukan berarti Pernah menjadi jadi santri, pernah naik iya. haji, kemudian meninggalkan agama Islam, dulu percaya sama setan tidur di hidung, sekarang nggak percaya. Loh, di Iya, mana menistanya? Dia kan hanya itu berbagi. karena aku tertawa-tertawa kemarin jadi sewaktu aku di live itu maksudku aku itu tertawa maksudnya aku tertawa di diriku sendiri saat dulu aku begitu percaya dengan serius gitu loh sekarang itu Iya. secara logika nggak percaya lagi. Iya, makanya ini saya bilang teman-teman, memang orang Islam ini teman-teman dari dulu kebiasaannya begitu. Makanya saya bilang agama Islam bertahan itu karena seperti itu. Asma, Aku minta maaf kak aku tidak ada maksud nggak loh. perlu minta maaf. Apa nggak ada yang perlu minta maaf? Karena yang Anda katakan itu semua itu merupakan ekspresi, merupakan hak kamu untuk mengutarakan apa yang pernah kamu alami dalam hidup kamu. Iya Bahwa itu dulu kamu percaya kupikir setan itu tidur di hidung, hakku sekarang iya nggak aku percaya kan lagi. Ya tidak nggak apa-apa tidak kan gitu. sebut hajinya orang. Aku tidak maksud merusak nama haji, tidak. Aku kan memberi kesaksian karena waktu aku pernah berhaji. Iya. Iya, saya Hmm. pastikan itu tidak ada itu. Memang kalau ngomong sama orang Islam memang apa saja jadi penistaan agama. Minta suara toa dikecilkan saja kalau ngomong sama orang Islam jadi penistaan agama. Gini, ini memang ada hukum kita ini karena gini ya. Untuk Komisi 3 ini DPR ini, yang nggak tahu nih Komisi 3 ini kerjanya ngapain aja. Gini ya, ada satu di dalam kuhab kita yang bunyinya itu seperti ini. Hakim
tidak boleh mengadili satu perkara di mana terdakwanya itu memiliki ikatan keluarga. Nah, kenapa? Kenapa hakim tidak boleh mengadili perkara yang terdakwanya punya ikatan keluarga dengan hakim? Karena pasti putusannya itu tidak lagi objektif. Pasti putusannya itu sudah dipengaruhi oleh ikatan batin itu. Nah, dalam kasus undang-undang penistaan agama, bayangkan kalau terdakwanya dia menista agama yang dimiliki hakim. Pasti ada tendensi. Makanya saya bilang, penistaan agama ini dibuang saja ke tong sampah. Dari mana jalan ceritanya seorang yang menista agama Islam terus diadili oleh hakim yang Islam? Udah gitu hakimnya kadrun lagi. Bayangin juga. Udah pasti putusannya ya pasti membuat ya gimana? Pasti karena yang dinista agama si hakim itu. Hakim pasti punya ikatan, punya ada sesuatu keterkaitan dengan perkara itu. Gitu loh. Iya, kasihan. Aku dianggap tersesat, Le. Yang Aku ingin nentuin menista belajar. hakimnya ya Islam juga. Gitu loh. Jadi memang seperti itulah. Memang hukum kita ini memang sangat memprihatinkan. Memang di kertas ya, di buku itu bagus di buku. Tapi di prakteknya seperti itu Asma. Tapi tenang saja Asma, tidak perlu. Jadi memang itu prosedurnya kalau aku ngomong kayak kemarin itu memang harus dilapor, iya. Iya, karena orang dilapor. Islam itu mereka tidak punya lagi daya kekuatan untuk membela agamanya. Dari dulu orang Islam tuh tidak kuat kalau berargumen, nggak kuat. Makanya mereka itu kuatnya langsung main demo. Lomba pakai baju daster di Monas. Iya. Iya, Kalau kamu bercerita tentang bagaimana dahulu kamu Muslim, bagaimana dahulu kamu berhaji, bagaimana kamu dulu mempercayai hal-hal yang sekarang telah kamu sadar, maka itu kamu akan tersenyum. Semua orang gitu loh. Coba kita kadang-kadang menyadari kesalahan kita kan setelah kita lakukan kan, lalu kita ingat-ingat, kita senyum. Kita malu sendiri dengan kesalahan kita kan. Iya. Tertawa itu aku tertuju ke diri sendiri. Diri sendiri karena aku dulu percaya hal itu. Iya, gitu. Iya. Bukan menertawakan, bukan mempermalukan, bukan aku yang mempermalukan mereka. Iya. Sama dulu waktu kita kecil, kita kan sering disuapin sama ibu kita kan, makan kan. Awas nanti kalau nggak makan nanti datang ular ya kan, atau datang apa gitu. Akhirnya kita makan. Karena kita dulu susah makan kan. Setelah kita besar, kita tertawa. Kita teringat betapa dahulu kita lugunya, betapa kita itu dahulu menjadi orang yang ya seperti itu. Namanya masih anak-anak, nggak tahu apa-apa. Nah, di sini Asma itu dia telah berpindah. Dan ketika dia pindah, dia menyadari dulu. Dia menertawakan dirinya yang dulu. Bagaimana Anda katakan itu menista? Tapi kalau Islamnya hakimnya ya tetap aja menista. Bukan cuma setahun, artinya pastilah banyak kesaksian hidupku yang aku bisa berbagi. Iya. Gitu. Ya itulah Asma. Memang seperti itu. Tidak boleh diutarakan. Makanya saya bilang begini. Yang membuat Islam itu masih ada di muka bumi, itu adalah yang seperti itu Asma. Jadi Islam akan masih berdiri ketika masih ada pemerintah yang memegang pedang untuk membasmi penista agama Islam. Menurut pandangan mereka menista agama Islam. Tapi sebenarnya kan itu bukan menista. Seseorang yang mengemukakan pendapatnya tentang agama Islam, tentang agama Kristen, tentang agama apapun, itu nggak bisa dikatakan menista.
kecuali dia mengatakan hal yang fitnah. Contoh nih dibilang, Muhammad itu ya kerjanya dia tukang ngumpulin kaleng bekas. Nah itu kalau itu fitnah. Itu kan fitnah, itu nggak ada itu. Tapi kalau Muhammad bilang di hidung ada setan, ya memang benar. Gimana? Kalau Muhammad bilang mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa-dosa, memang benar. Kalau Muhammad bilang dulu batu Hajar Aswad itu putih, kemudian akibat dosa-dosa manusia dia berubah jadi hitam, memang benar. Dan dulu aku percaya, iya. Jadi itulah kita bersuara ya. Tapi bagaimanapun ya sekarang itu udah ada kekuatan internet, kekuatan. Jadi tidak ada lagi mereka walaupun di ada penistaan agama segala macam, kita masih tetap bersuara nih dari media sosial. Dan ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Gitu. Iya, aku Setiap hanya orang ingin yang lebih haus belajar akan di kebenaran. sini. Gimana? Aku senang dengar Edis di sini belajar. Di saat ada yang disampaikan, aku teringat lagi, oh iya, aku dulu tahu hal itu. Mengingatkan pada peristiwa-peristiwa masa lalu belajar Islam dulu kan? Iya. Iya. Kayak tadi waktu aku dengarnya Cicak. Oh iya, dulu waktu aku di sana aku dengar, iya. Cicak, bunuh cicak dapat pahala 100. Memang kan Muhammad ini kan pedagang, jadi ya mirip-mirip dengan dagangnya. Kalau gini pahalanya 100, kalau gini pahalanya 70. Kalau rambut wanita kelihatan nanti dibakar 70 tahun. Jangan nanti aku tertawa. Ini tidak ada siaran ulang lagi nanti kan. Jangan ya, nanti aku ditambah ini saya kasih tahu Asma. Gini Asma, inilah juga yang saya bilang, ini seperti ya dua sisi mata uang. Gini, di dunia media sosial ini banyak sekali pemburu konten. Jadi para pemburu konten ini, mereka akan mengejar konten-konten terbaru. Karena konten-konten itu menghasilkan iklan. Dan iklan itu menghasilkan uang. Jadi banyak orang yang kita tidak pernah tahu identitasnya, dia tidak pernah bersuara di publik, tetapi dia mengambil konten-konten kita ini dan menguploadnya. Tapi itu pun tidak saya salahkan. Justru dengan bantuan mereka, ini makin menyebar. Cuman ini masalahnya banyak yang orang tidak tahu. Kita yang ada di dalam konten tersebut yang dicari polisi. Sedangkan kita tidak dapat iklannya. Itu saya alami. Dulu sebelum 6 bulan yang lalu, itu video-video saya, konten-konten saya diambil semuanya dengan orang-orang. Ini saja aku kaget. Nanti teman beritahu. Tahu-tahu sudah viral kan? Pulang dari gereja, iya ada yang posting kamu di Facebook lah, di YouTube. Iya. Ini dicari ini orang. Kok aku dicari? Tapi nggak apa-apa lah, tenang saja Asma. Memang seperti itu dunia media sosial ini ya. Saya saja pemilik konten saya ini, itu saya tidak dapat iklan. Saya baru dapat email dari YouTube, Anda tidak mengaktifkan iklan Anda lebih daripada 6 bulan. Sehingga AdSense Anda dicabut. Udah dicabut AdSense. Seperti itu. Tapi tetap saja Tuhan itu baik. Selalu saja ada cara begitu. Makanya teman-teman pada ngomong kan, Bang, Abang itu berapologet seperti ini, tidak ada iklannya, videonya diambil orang, terus YouTube Anda sendiri nggak ada iklannya. Udah, bilang aja sama penontonmu itu suruh Galang bikin rumah apologet. Nah itulah asal muasalnya. Ceritanya seperti itu. Seperti itu. Aku ingin sih supaya tidak terganggu. Aku bilang aku nggak mau ribut. Aku ingin lebih belajar di sini tentang Yesus. Andai aku masih ada kemampuan macam mendalami Alkitab, belajar kayak sekolah gitu. Karena aku kan tidak dari kecil tidak ada sekolah minggu. Aku sangat ingin kalau bisa aku jadi penginjil.
Tapi tenang saja Asma ya. Artinya begini, kalau Anda sampai gara-gara kasus ini Anda sampai berhadapan dengan hukum, ya itu nanti akan semakin membuat agama Islam itu ada di layar tancap sebagai agama yang sangat lemah. Agama yang sikit-sikit penistaan agama. Agama yang sudah tidak punya lagi kemampuan untuk membantah argumen. Aku curhat di Bang JN Sinurat. Ya, dia bantu kasih solusi. Aku sampaikan. Iya. Timnya Edis ya. Iya. Udah sampai ke media asing, udah sampai. Wajah Islam di Indonesia itu sudah sampai ke media asing. Sudah sampai. Jadi bagaimana seseorang yang mengemukakan pendapatnya tentang agama Islam, mengutarakan argumen-argumennya tentang agama Islam, bukannya dijawab sama orang Islam. Orang Islam memang nggak bisa jawab karena nggak ada jawaban, nggak. Tapi dipenjarakan. Nggak mau lah aku di penjara, nggak mau lah aku di penjara. Ya, tapi tenang saja, Asma. Aku ulang-ulang videoku. Aku cuma bersuka cita dalam Tuhan Yesus, kok tiba-tiba aku diributkan. Sedangkan aku simak-simak kok banyak yang menjelekkan agama. Kayak tadi aku ada lihat macam dituduh-tuduhnya Tuhannya kita, Tuhan Yesus, ke seks-seks segala. Otaknya semua. Padahal sudah saya bilang itu. Tidak ada kalau mereka bilang begitu, itu nggak ada dalilnya. Mereka kan sering mengatakan, ya tuh Yesus menganu-nganu keledai katanya. Memang orang Islam kan memang otaknya udah kotor. Tapi saya bisa membuktikan bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Muhammad itu sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu hari. Dan dikatakan dia memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Itu ada hadisnya. Dan seorang pendebat yang berdebat dengan saya membahas itu. Iya, ada seorang pendebat muslim. Dia berdebat dengan saya soal itu. Soal apakah Muhammad itu seorang raja SEX. Ada, dan dia akui itu. Dia mengakui bahwa Muhammad seorang raja SE. Nih, saya akan putarkan ya. Ini bagi muslim yang suka bilang-bilang yang itu nih. Ini bukan saya ada-adakan, ini pendebat sendiri yang mengakui. Perhatikan nih. Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Begini. Sebentar, narasimu begini. Susah ini sudah. Mumpung belum banyak yang nonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Satu. Saya sudah mengakui kemarin kan? Nah. Ini loh. Dia sudah mengakui kemarin. Habis itu dia disidang sama Juma, sama Nora. Rashid, sini kamu. Kenapa kamu kemarin mengatakan begini? Sidang dia. Begitu. Saya bahkan sudah pernah menantang kemarin itu. Kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan satu manusia di bawah kolong langit ini yang sanggup menggilir 11 wanita dalam satu hari. Siapa orangnya? Gak ada mereka yang sanggup. Cuman Muhammad. Makanya hadisnya berkata, Muhammad diberikan kekuatan seksual dengan setara 30 laki-laki. Saya bilang sama Rashid, Sid, gimana Sid kalau nabimu dipajang di obat kuat? Nah, dia langsung marah. Dia marah. Gimana? Loh, bagaimana tidak dikatakan Muhammad sebagai pria yang tangguh? Dia memiliki kekuatan setara 30 pria. Cocok ini ditempel di obat kuat. Maksudnya nggak mau. Gimana?
Seperti itu, Asma. Jadi maksud saya begini, artinya walaupun saya akui memang bahasa saya itu ada sedikit sarkas, ada sedikit kata-kata yang sedikit dalam tanda kutip menertawakan, tapi kan ada dasarnya gitu loh. Masa Iya, cuman iya, orang Islam betul. doang yang boleh menertawakan? Karena apa? Di channel-channel umat Islam, bagaimana mereka ketika membahas agama Kristen, mereka menertawa-tawakan. Masa saya nggak boleh menertawakan gimana? Ketika Abdul Somad membahas di dalam salib ada jin kafir. Coba lihat videonya Abdul Somad. Bagaimana dia katakan? Gimana itu kepalanya? Kepalanya begini atau begini? Haleluya. Katanya coba seperti itu. Coba gimana? Walaupun itu tidak ada, tapi mereka kan membuat sebuah hal yang menertawakan. Kalau saya benar-benar serius. Betul kan Muhammad itu pria kuat dalam urusan seksual? Betul diakui. Bagaimana kalau misalnya dibuat obat kuat merek Muhammad? Kan memang terbukti memang Muhammad pria yang kuat dalam hubungan seksual. Gimana sih? Bahkan Muhammad menjanjikan katanya burung pria 70 tahun berdirinya. Makanya saya sarankan bikinlah pabrik obat kuat dari Arab. Muhammad gimana sih? Oh, iya. Ya, oke. Yang penting aku sudah sampaikan kalau aku tidak ada maksud. Tidak ada maksud. Iya. Jangan aku ingin belajar, jangan dipersulit ini kemana-mana. Ya, tenang saja, tidak mengapa itu, tenang saja. Oke, begitu ya Asma ya. Ya, oke, ya, makasih Oke, banyak. sama-sama Asma. Saya turunkan ya. Amin. Oke, saya turunkan. Amin, saya turunkan.